Assalamualaikum. Oke, sebentar ya. Kita tutup dulu pintunya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah. Oke, cakep. Harus seperti itu ya. Jadi kalau misalnya ditanya kabar, ngomongnya harus lantang jawabnya, jangan. Alhamdulillah. Sudah siap belajar belum hari ini? Ya. Oke. Ini kelas 5 ya. Oke. Di sini sebelum kita mulai belajar seperti biasa, apa yang harus kita lakukan? Berdoa. Berdoa saja. Berdoa sebelum belajar. Amin. Alhamdulillah ya. Oke. Sebelum kita mulai belajar, kita harus absen terlebih dahulu ya. Semangat ya belajarnya ya. Oke. Siapa yang tidak masuk tadi? Ada berapa orang tidak masuk? Coba lihat di kiri kanan. Ada berapa orang tidak masuk? Mama T. Ada berapa? Ada 5 orang. Oke. Enam ya. Oke, dari 22 orang berarti ada 6 orang tidak masuk. Berarti jumlahnya di sini ada 16. Benar ya? Nah, sekarang apa yang mau kita pelajari hari ini? Nah, ini kita mau belajar tentang bangun rumah. Oke. Oke, sebelum masuk ke materi, kita tepuk semangat dulu ya. Oke, coba semuanya berdiri. Ikuti suaranya keluar. Oke, tepuk semangat. Semangat. Oke, silakan dulu pada tepuk tangan ya. Oke. Nah, jadi di sini kita akan mempelajari tentang bangun ruang. Nah, bangun ruang. Ada yang sudah tahu belum ini bangun ruang itu apa? Bangun ruang itu bangun yang bentuknya tiga dimensi. Nah, di sini kita akan belajar materi tentang yang pertama itu adalah tentang kubus. Bentuknya kita akan belajar dari yang paling dasar dulu, kubus dan balok. Nah, kubus dan balok itu atau Bapak jelaskan dulu. Pengertian dari bangun ruang adalah sebuah bentuk bangun yang memiliki panjang, lebar dan tinggi. Apa contohnya? Seperti ruangan kita ini namanya bangun ruang. Punya panjang, punya lebar dan punya tinggi. Nah, kalau bentuknya seperti ini, cuma datar, ini namanya bangun datar. Dia cuma hanya punya panjang dan lebar. Tapi kalau bangun ruang, selain panjang dan lebar ada tinggi. Nah, terus apa yang membedakan antara kubus dan balok? Oke, yang membedakan antara kubus dan balok adalah masing-masing ukurannya. Nah, mungkin kalau di sini sudah pernah lihat nih gambarnya seperti ini ya. Nah, kalau yang sering gambar mungkin sudah paham biasanya. Nah, coba lihat dari gambar ini mana yang kubus, mana yang balok. Coba yang bisa angkat tangan boleh. Nah, coba lihat. Nah, kubus itu adalah sebuah bentuk bangun ruang yang semua sisinya itu sama panjang. Nah, kalau balok ada satu sisinya itu yang lebih
panjang. Nah, kira-kira kubus dan balok yang mana ini? Kubus yang atas apa yang bawah? Yang atas. Nah, betul ya. Ini yang kubus, ini yang balok. Ciri-cirinya kubus itu semua sisinya ini sama, baik panjang, lebar maupun tingginya itu sama. Sementara balok, kelihatan tidak bedanya? Kelihatan ya? Balok itu ada salah satu sisinya yang lebih panjang, atau bisa kita katakan bahwa semua sisi pada balok itu berbeda-beda. Nah, kalau kubus dia sama, kalau balok itu berbeda. Nah, ini kalau digambarkan bisa seperti ini ya. Oke. Nah, terus kita yang mau pelajari kita hari ini, kita akan mencari kolom masing-masing bangun ini ya. Nah, oke. Kolom, mencari kolom kubus dan kolom balok. Apa yang harus kita lakukan untuk mencari kolom kubus dan balok? Pertama-tama yang harus kita ketahui adalah panjang sisi. Setiap bangun ruang itu ada yang namanya panjang sisi. Sisi ini yang seperti ini nah. Rusuk-rusuknya namanya ya, rusuk sisi namanya, sisi rusuk. Yang tegak-tegak ataupun datar itu namanya panjang sisi. Oke. Boleh keluarkan buku tulisnya. Nah, biar nanti sambil Bapak tulis di depan, kalian juga sambilnya catat. Keluarkan alat tulis, pena dan buku atau tiket, semua yang bentuknya alat tulis boleh dikeluarkan. Oke, kalau sudah nulis, perhatikan dulu ke depan ya. Nah, di sini Bapak punya bentuk yang kita sebutin tadi. Kalau tadi kan belum lihat nih bentuknya seperti apa, kubus sama balok. Nah, sekarang Bapak bawa contoh bentuk kubus dan balok. Nah, kira-kira dari dua benda ini yang kubus yang mana? Yang sebelah kanan atau sebelah kiri? Kanan. Kenapa sebelah kanan? Karena terlihat bahwa semua sisi kubus itu sama. Mau dibolak-balik ke atas ke bawah itu sama. Tetapi kalau balok, balok itu ada sisi-sisinya tuh yang lebih panjang daripada yang lain. Dan kalau dia diputar, bentuknya akan berbeda. Kalau kita taruh seperti ini, letakkan seperti ini, bentuknya akan seperti tidur ya. Tapi kalau ini yang kita jadikan alas, bentuk balok akan menjadi tegak. Nah, jadi secara tampilan, secara visual kita sudah tahu bedanya bentuk kubus dan balok. Nah, pokoknya mengingatnya kalau balok itu kelihatan ada sisinya yang lebih panjang dari yang lain. Kalau kubus itu sama, semuanya sama. Mau bolak-balik ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan, depan, belakang itu diputar-putar pun sama. Ya, boleh diperhatikan ke depan. Karena sisinya ada 3, panjang kali lebar kali tingginya sama, maka di sini hanya kita sebutkan sisi dikali sisi. Atau bisa kita bersingkat dengan menulisnya sisi pangkat 3. Nah, itu rumus untuk mencari kolom kubus ya. Nah, boleh dicatat ya. Nah, di sini gimana? Nah, ini sisi sama dengan 9 cm. Ya, panjang sisi pada kubus itu bisa kita tulis pakai huruf S sebagai penggantinya ya. Nah, di sini. Nah, kolom kubus. Nah, di sini kita sudah dapat contoh. Tadi sisinya 9. Nah, coba masukkan ke sini. Nah, 9-nya dipangkatkan 3. Atau buat 9 kali 9 dikali 9. Nah, coba. Kan sudah kelas 5, sudah mahir perkalian. Coba dicari berapa hasilnya ya. Kalau 9-nya kita kalikan 3 kali sesuai dengan kolom kubus, nah berapa hasilnya? Coba dicari ya.
Ada yang belum paham boleh sambil nanya ya. 1 kali 9 Bapak perhatikan ke papan. 1 dikalikan 9 9. 8 kali 9 berapa? 8 dikali 9. Nah, ini berapa? 729. Oke, bagaimana cara menuliskan ukurannya? Karena ukurannya ada 3, sentimeternya juga kita pangkatkan di 3, atau menyebutnya sentimeter kubik ya. Jadi ya, kita mencari volume balok. Nah, rumus volume balok itu, volume balok, atau boleh kita tulis dengan huruf V. Nah, caranya sama. Tadi sisi kali sisi kali sisi. Tetapi pada balok, karena masing-masing ukurannya berbeda, perhatikan di sini, ada panjang, lebar, dan tinggi, maka kita tuliskan sesuai dengan ukurannya masing-masing. Ya, jadi tulisnya seperti ini. Ada sisi panjang, ada sisi lebar, dan ada sisi tinggi. Nah, maka inilah yang menjadi rumus volume balok. Beda sama kubus tadi ya. Kalau kubus tadi karena sisinya sama, S dikali S, maka ditulisnya S pangkat 3. Tapi kalau balok, karena semua sisinya itu berbeda-beda, dituliskan sesuai ukurannya. Jadi kalau panjang tetap ditulis panjang, lebar tetap ditulis lebar, dan tinggi tetap ditulis tinggi. Nah, kita contohkan di sini. Misal ada soal, coba hitung volume sebuah balok jika panjangnya 10 cm, lebarnya 7 cm, dan tingginya 5 cm. Nah, perhatikan ke sini. Bagaimana cara mencarinya? Nah, di sini kita masukkan rumusnya. Nah, panjangnya berapa? Oke, lihat di sini semua. Panjangnya berapa? 10. Dikali lebarnya berapa? 7. Nah, dikali tingginya berapa? 5. Caranya sama, mengalihkan, tapi pengalihannya tidak sama seperti di kubus tadi. Harus kita kalikan satu. Oke, perhatikan ke depan dulu. Nah, kita cari di sini. 10 dikali 7. 10 kali 7 70. Kemudian 70-nya kita kalikan 5. Ini kan 5 terakhir nih, perhatikan ke papan. Nah, baru kita cari 0 kali 5 0 kali 5 0. Semua bilangan jika dikalikan terhadap angka 0, hasilnya adalah 0. Mau sejuta, mau semiliar, kalau dikalikan 0 hasilnya tetap 0 ya. Nah, baru kita kalikan 5 dikali 7. Berapa 5 dikali 7? Pakai tangan yang busuk. Bisa Pak, 5 dikali 7 adalah itu baru keren. Berapa? 35. Nah, jadi kita tulis di sini 350. Karena ukurannya cm, pangkatnya berapa? 3. Karena ada 3 ukuran yang kita kalikan, ya. Nah, jadi caranya sama, cuma beda di hurufnya saja. Di sini Bapak punya soal, tapi mengerjakannya boleh berkelompok ya. Sama teman sebelahnya. Kalian boleh bertiga atau sini bertiganya boleh. Nah, coba dikerjakan soal nomor 1 dan 2. Oke, kumpulkan sini. Masing-masing boleh dikumpul. Bukunya boleh dikumpul. Buku tadi dikerjakan ya.
Oke, boleh di sini bukan depan. Oke, yang laki-laki yang cowok kumpul di sini ya. Kita periksa dulu. Oke. Kusnul. Oke, sudah. Itu belum. Akila. Benar ya? Widi. Nah, jadi dikasih buka materi hari ini kita belajar tentang apa? Alur ruang. Kita belajar menghitung kolom, kubus dan balok. Oke, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, Bapak punya permainan sedikit ya. Nah, permainan jari-jari. Jempol sama kelingkingnya harus dibuka dan sekarang ganti yang sebelahnya. Cepat-cepat. Boleh kita tepuk tangan semua untuk pembelajaran hari ini. Oke, terima kasih Bapak ucapkan atas partisipasinya dalam pembelajaran hari ini. Semoga dengan adanya materi yang disampaikan ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita. Sekarang sebelum kita akhiri pelajaran, seperti awal tadi kita harus berdoa terlebih dahulu. Jangan lupa tadi sudah dikasih tugas, silakan cari di rumah soal-soal yang berkaitan dengan kolom, kubus dan balok. Sesuai dengan janji kita, Bapak ucapkan terima kasih ya. Bapak akhiri pelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.